jagat karono siram tondo kawisesaning kisana sono sinamung langen wilopo estu masih lestantun lampahipun Buddha jinatur tutur tolot-tolot tulat mreh ladeng prasetya wini setya trah ingkang dinama dharma panggeng panglunggung sang murweng kata. Ini adalah kisah tentang pusat semesta. Di antara 5 gunung tempat bertahtanya para dewa, Merapi, Merbabu, Andong, Sumbing, dan Menoreh. Bernama Bumi Sambara Budara, kini dikenal dengan nama Borobudur, candi megah tempat himpunan kebajikan 10 tingkatan Bodhisatya, berdiri dengan anggun melintasi bentangan waktu. Andra ingkang puspita rum kasiliring samirana mrih sekar Lebih dari 1000 tahun lalu, seorang raja besar dari Mataram kuno, dari dinasti Sailendra, bernama Samaratungga, bercita-cita mempersembahkan sebuah mahakarya sebagai kecintaannya pada Sang Buddha. Sabbi santu bhavantu sukitata Sabbi santu bhavantu sukitata Sabbi santu bhavantu sukitata Sabbi santu bhavantu sukitata. Maka dipanggilnyalah seorang perancang bangunan yang terhebat pada masa itu, Gunadarma. Aglara padamunsa Raja Samaratungga memerintahkan kepada Gunadarma untuk merancang sebuah bangunan megah yang menjadi pusat dari agama Buddha. Bangunan suci tersebut harus bisa merangkum perjalanan hidup manusia dan juga menjadi pencerah bagi rakyatnya. Maka pada sekitar tahun 750 Masehi dimulailah pembangunan Borobudur. Para kawula, miturut dawuhe Sang Prabu Samaratungga, ayo padha sangkul sinangkul anggone mbangun papan pamujan. Ayo ayo kanca ngayahi karyaning praja kene 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 gugur gunung tandang gawe sayuk sayuk rukun bebarengan ro kancane rila lan legowo kanggo mulyaning negara siji loro telu papat maju papat papat diulang-ulangake amrih enggal rambunge hol bis kuntul baris hol bis kuntul
Mbok kowe nang isor wit ya ora apa-apa. Borobudur dibagi menjadi 3 tingkatan. Kama Datu, bagian dasar dari Borobudur, melambangkan manusia yang masih terikat nafsu. Rupa Datu, melambangkan manusia yang telah dapat membebaskan diri dari nafsu. Arupa Datu, di mana patung Sang Buddha diletakkan di dalam stupa yang berlubang-lubang, melambangkan manusia yang telah terbebas dari nafsu duniawi. Yen manungsa wis nengenake manekung marang Gusti Kang Hakarya gesang, muhung mahas ing ngasepi manembah mring Gusti Kang Murba lan masesa jagat. Dari stupa paling atas melambangkan nirwana. Di Pulau Jawa, Borobudur berdiri kokoh, menjadi pusat bagian dari Nusantara, menjadi bagian dari pusat peradaban dunia. Namun, kehidupan tak selamanya terang. Semesta terkadang menampakkan amarahnya. Mungkin para dewa juga hendak menguji seberapa kokohnya Borobudur. Pada abad ke-10 Masehi, gunung meletus di Pulau Jawa berkali-kali. Rakyat Jawa gelisah. Mereka harus menyelamatkan diri dari ganasnya lahar panas. Sungguh, tak ada yang bisa menghentikan murka para dewa kala itu. Hingga Raja Empu Sendok, Raja Kerajaan Medang yang menguasai daerah Jawa kala itu, memutuskan untuk memindahkan ibu kota Kerajaan Medang ke kawasan timur Jawa. Ing tanah rang wetan. Tiga, ageng dawuh. Tiga. Saat kehidupan kembali damai, saat harmoni alam telah kembali tercipta, tanah dan lumpur sisa lahar panas gunung berapi menjelma menjadi tanah yang subur. Rakyat telah kembali bercocok tanam. Kebahagiaan telah tercipta dengan begitu sederhana. Namun sayangnya, tidak ada di antara mereka yang menyadari bahwa Borobudur telah ikut terkubur oleh lumpur dan tanah hamburan letusan gunung berapi. Borobudur telah terbenam, kemegahannya sirna sekejap saja. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Azan itu terdengar begitu syahdunya. Orang-orang berduyun-duyun ke masjid. Penduduk Jawa telah memeluk Islam. Mereka telah menutup auratnya. Sesaji telah ditinggalkan. Mereka lebih suka bersedekah kepada duafa. Menyebarnya kerajaan Islam di Pulau Jawa telah membuat penduduk Jawa beralih menjadi pemeluk Islam. Hingga tak bisa dihindari, mereka harus meninggalkan Sang Buddha. Mereka harus meninggalkan Borobudur.
Waktu terus bergulir. Nusantara memasuki era baru. Orang-orang asing mulai masuk. Mereka mencari emas, tembaga, timah, kayu, dan rempah-rempah. Dan saat Inggris hadir di Nusantara, Borobudur kembali dibangkitkan dari kuburnya. Sir Thomas Stamford Raffles, Gubernur Jenderal Inggris kala itu, pada tahun 1814 berhasil merestorasi Borobudur untuk pertama kalinya. Kapal-kapal besar itu bersandar di dermaga pelabuhan Sunda Kelapa. Mereka adalah orang-orang Belanda yang sedang sibuk membawa hasil bumi Nusantara ke negeri mereka. Di antara mereka adalah Van Eert. Van Eert memugar Borobudur selama 4 tahun. Dengan mata berbinar dan tangan yang cekatan, batu-batu berbentuk buah jambu air tertelungkup itu dibersihkan dan disusunnya kembali. Penduduk-penduduk Jawa banyak yang terlibat. Mereka membersihkan dan menyusun kembali stupa induk dan stupa teras itu. Dan tanpa mereka sadari, kerja keras mereka telah mewariskan sebuah monumen peradaban Nusantara. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan. Setelah beberapa minggu proklamasi itu terdengar di seluruh negeri, dengan penuh rendah hati, Hamengkubuwono IX, Sultan Negeri Ngayogyakarta Hadiningrat, menyatakan bergabung dan menjadi bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Setelah merah putih dapat bebas berkibar di seluruh Nusantara, bagaimanakah kemudian wajah Borobudur? Saat bangsa ini bahagia mengisi kemerdekaannya, seorang ilmuwan Indonesia bernama Profesor Ruseno Suryo Hadikusumo tampil dengan gagahnya memimpin restorasi Borobudur. Anak bangsa ini canggung membawahi para peneliti dan ilmuwan dari berbagai negara. Restorasi yang didukung UNESCO itu ia tunaikan dengan begitu antusias. Awan hitam menyelimuti Borobudur pada tahun 1985. Sebuah tragedi menimpa Borobudur. Sekelompok oknum tak bertanggung jawab meledakkan Borobudur. Stupa-stupa dan arca Buddha rusak dan hancur berhamburan. Sabi santo bawanto sukitata. Mentari yang cerah telah mengembalikan Borobudur sebagai monumen yang agung. Kini mereka sudah bisa duduk bersila dan berdoa dengan khusyuk di depan Sang Buddha. Kini umat Buddha dari seluruh penjuru dunia dapat bersembahyang dan berziarah dengan tenang di Borobudur.
Gambar-gambar indah di Borobudur juga sudah bisa mereka abadikan dengan senyum mereka. Hingga pada tahun 1991, UNESCO menetapkan Borobudur sebagai warisan dunia. Bila saja cahaya itu berjejak, Borobudur itulah jejak cahaya bagi peradaban Nusantara. Kebajikan dan keluhuran hidup telah tersimpan dalam sejarah dan filosofi Borobudur.